Perkenalkan, saya Asvini Maharani dengan NPM 2017-21500181 kelompok 3 R7C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yaitu Meet Mapping menggunakan aplikasi Meet Manager. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Nah, slide yang pertama itu aplikasi Meet Mapping sebuah pengantar. Terkadang saat banyak ide muncul di kepala, kita lupa menuliskannya sehingga saat memerlukannya kita sudah tidak mengingatnya lagi. Namun terkadang hanya mengingatnya saja tidak cukup karena kamu perlu berbagi dan memvisualisasikan ide tersebut kepada orang lain. Kamu tak perlu khawatir lagi karena saat ini sudah banyak aplikasi Meet Mapping yang bisa memetakan semua ide-idemu dalam bentuk visual dengan mudah. Heat mapping sendiri adalah latihan kreatif yang dimulai ketika kamu menuliskan ide atau tema sentral, kemudian menggambarkan garis yang bercabang menjadi not atau jaring masing-masing dengan kata atau ide baru yang terkait dengan yang pertama. Berikut ini adalah rekomendasi aplikasi Meet Mapping yang bisa dijadikan pilihan untuk memetakan idemu. Nah, mari kita lihat aplikasi apa saja yang saya rekomendasikan pada presentasi kali ini. Oke, ada 5 aplikasi yang saya rekomendasikan di sini. Yang pertama itu Lucidcard, yang kedua itu Scapple, yang ketiga itu SimpleMint, yang keempat itu Mint Manager, dan yang kelima itu Canva. Mari kita lihat aplikasi yang pertama. Nah, di sini ada penjelasannya. Lucidcard itu mampu menyediakan semua jenis kebutuhan mind mapping dari diagram alur sederhana hingga diagram alur kompleks. Aplikasi ini mempunyai banyak template untuk memulai membuat mind mapping sehingga lebih mudah untuk membuat diagram profesional dan berkolaborasi dengan tim. Nah, aplikasi ini sangat menarik. Dia menyuguhkan dapat membuat diagram alur sederhana hingga diagram alur kompleks sesuai dengan kemauan kita, mau pilih yang diagram yang kompleks atau diagram yang sederhana. Nah, aplikasi ini juga mempunyai banyak template. Nah, templatenya itu beragam sehingga tidak monoton. Templatenya itu saja. Jadi kita bebas memilih template yang sesuka hati kita yang sesuai dengan keinginan kita. Mari kita lihat tampilan layar kerja dari Lucidcard ini. Bagaimana sih bentuknya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, tampilan layar kerjanya itu seperti ini. Teks apa itu teks? Bentuk teksnya ada yang kotak, ada yang kubus begini, atau lonjong. Lalu ada garis-garis yang memudahkan kita untuk untuk menunjuk mana yang subpoint, mana yang poin, mana yang bagian-bagian di dalam poin di ide kita tersebut. Ini sangat menarik sekali dan juga ini berwarna. Jadi ini akan menambah daya tarik dari Meet Mapping yang kita buat. Oke, kita lihat aplikasi selanjutnya. Yang kedua itu Scapple. Scapple uniknya dikembangkan oleh penulis untuk keperluan penulis. Mereka adalah kelompok literatur dan LED yang dibentuk pada tahun 2006 dengan tujuan tunggal menawarkan penulis secara sederhana untuk mengembangkan keterampilan mereka. Scapple adalah salah satu aplikasi Meet Mapping terkenal yang ada di pasaran saat ini. Oke, kita lihat apa saja yang disuguhkan oleh aplikasi ini, kecanggihannya seperti apa. Scapple juga mendukung pengimporan file teks, PDF, dan bahkan gambar. Oke, di sini dikatakan bahwa aplikasi ini dapat mengimpor file teks, PDF, dan gambar. Ini sangat menarik sekali. Penasaran dengan tampilan kerjanya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Buram. Saya akan perbesar sedikit. Di sini ada teks referensi, lalu di sini ada gambar,
gambar yang semulanya ditulis di kertas lalu difoto dan dimasukkan ke dalam lembar kerja Scalpel ini. Lalu di sini ada move, poin-poin, lalu di sini ada garis-garis yang memudahkan kita untuk menunjuk mana sih yang bagian inti, mana sih yang poin-poin yang masuk ke dalam kerja atau masuk ke dalam bagian-bagian yang menjadi pecahan dari ide kita atau langkah-langkahnya. Ini sangat-sangat menarik sekali, tapi buram gambarnya. Maaf. Mari kita lihat aplikasi selanjutnya. Untuk Scalpel kita cukupkan. Oke. Simple Min yang ketiga. Simple Min menyediakan pilihan toolbar yang lengkap sehingga pengguna tidak perlu menebak-nebak fitur apa yang disertakan. Juga dapat beragam pilihan tata sehingga pengguna dapat mengontrol tampilan dan nuansa dari sesi brainstorming. Jika pengguna menggunakan Simple Min pada perangkat seluler, mereka bisa menambahkan memo suara dan video ke mind mapping yang mereka buat. Oke, ini sangat menarik sekali. Selain kita membuat teks, lalu mengetik dan menulis atau mengcopy paste, memasukkannya ke dalam teks yang ada di lembar kerja, kalau aplikasi ini diunduh dan digunakan lewat perangkat seluler, kita dapat menambahkan suara kita atau yang biasa disebut dengan dubber atau dubbing atau rekaman dari suara kita, lalu video juga ke dalam mind mapping. Ini sehingga mind mapping yang kita buat itu akan lebih menarik untuk dilihat, untuk dipaparkan, sehingga sajian yang di dalam mind mapping itu tersampaikan dengan baik. Oke. Simple Min memiliki fitur unik yaitu pengguna bisa mengimport file PDF secara otomatis. Oke. File PDF secara otomatis diimport. Ini sangat menarik sekali, kita tak perlu menunggu lebih lama. Lalu dia secara otomatis untuk mengimport sebuah file menjadi PDF. Oke. Mari kita lihat tampilan kerja atau layar kerja dari Simple Min ini. Oke, mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, tampilannya seperti ini. Bentuknya sangat menarik, diagramnya seperti ini, bercabang-cabang seperti ini sehingga poin-poin yang disampaikan kita dapat dipahami oleh pembaca, oleh pendengar, oleh penonton. Lalu di sini juga kita dapat memecahkan cara atau langkah-langkah untuk mencapai ide kita tersebut. Dan di sebelah kiri saya ini terdapat banyak sekali pilihan dari diagram ini. Maksudnya bentuk-bentuk dari diagram ini kita ada yang kompleks, ada yang sederhana, ada yang berwarna, ada yang monoton seperti ini. Tergantung dari kemauan kita mau pilih yang mana sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke. Beginilah tampilan dari layar kerja Simple Min. Ini sangat menarik sekali, berwarna dan ya kompleks. Mari kita lihat aplikasi selanjutnya. Oke, yang keempat itu Mind Manager. Mari kita lihat apa penjelasannya. Mind Manager merupakan aplikasi mind mapping yang paling berfokus pada perusahaan. Aplikasi ini digunakan oleh perusahaan besar, contohnya Procter dan Gamble, dan terintegrasi dengan Microsoft Office. Oke. Di sini penjelasannya mengatakan bahwa aplikasi ini selain digunakan untuk aplikasi ini berfokus pada perusahaan. Oke.
Maksudnya di sini aplikasi ini sering digunakan untuk memaparkan sebuah produk, memaparkan sebuah ide dari pegawai perusahaan, dari perusahaan tersebut, atau program-program yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga mind mapping yang digunakan haruslah menarik sehingga orang-orang dapat membeli atau dapat menggunakan jasa dari yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini sangat menarik sekali karena dia mengatakan bahwa penjelasan di sini mengatakan bahwa aplikasi ini paling berfokus pada perusahaan. Mari kita lihat apakah tampilannya sesuai dengan penjelasan di sini. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini dia tampilannya. Ini sangat menarik, kompleks ya, kompleks sekali. Terdapat diagram sebelah kiri dengan sebelah kanannya begitu sangat menurut saya ini sangat rumit ya, tapi kompleks sih. Yang disajikannya pun memang sangat baik. Tapi kalau melihat dari segi tampilan layar kerjanya seperti ini, gambarnya seperti ini, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran ya, untuk membuat diagram materi atau pemikiran atau ya diagram sebuah pembelajaran. Oke, ini sangat menarik sekali dari aplikasi ini. Ada bentuk teksnya seperti ini, kubus seperti ini. Mari kita lihat aplikasi selanjutnya. Oke, yang kelima itu Canva. Canva merupakan aplikasi mind mapping yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dilengkapi dengan gambar yang siap digunakan, icon, filter foto, font, dan bentuk. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengatur bitmap mereka dengan cara yang lebih menarik secara visual. Oke. Canva dilengkapi dengan lebih banyak fitur untuk membuat proses bitmapping menjadi lebih mudah. Alat pelurus foto memungkinkan pengguna untuk membuat gambar menjadi miring atau sebaliknya. Selain itu, dengan beberapa klik mouse, pengguna bisa mengcrop dan mengukur skala gambar secara digital. Nah, kecanggihan yang ditampilkan oleh aplikasi ini yaitu dilengkapi dengan gambar yang siap digunakan, icon, filter foto, font, dan bentuk. Platform ini memungkinkan untuk mengatur bitmap mereka dengan cara yang lebih menarik secara visual. Oke. Nah, ada icon, filter foto, font, dan bentuk. Lalu selain itu juga Canva menyuguhkan fitur untuk membuat proses mind mapping menjadi lebih mudah. Alat pelurus foto memungkinkan pengguna untuk memutar gambar menjadi miring atau sebaliknya. Selain itu, dengan beberapa klik mouse, pengguna bisa mengcrop dan mengukur skala gambar secara digital. Oke, ini sangat menarik sekali kecanggihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Untuk layar kerjanya, mari kita lihat. Nah, begini tampilan hasil dari gambar dari aplikasi Canva ini. Ini ada bentuk bulat, teks yang berbentuk bulat seperti ini dengan tulisan business plan, tapi di business plan-nya hanya contoh saja. Sebenarnya aplikasi ini juga dapat digunakan untuk pembahasan materi ya, materi-materi yang ada lalu dibentuk seperti ini. Ini sangat menarik sekali. Aplikasi-aplikasi yang saya jelaskan, yang saya paparkan di presentasi hari ini adalah rekomendasi dari saya. Sejatinya kalau ingin membuat mind mapping, silahkan kalian mengunduh aplikasi yang berada di Google atau di App Store atau di Play Store. Silahkan kalian unduh di situ aplikasi untuk membuat mind mapping, banyak sekali. Saya sudah mengecek kemarin, banyak sekali yang dapat digunakan untuk membuat mind mapping yang menarik, yang cantik, yang ya
yang dapat menyampaikan ide-ide kita secara mendalam kepada pembaca, pendengar, atau video atau penonton. Oke, terima kasih atas uh, simakannya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Presentasi saya tutup dan terima kasih.